Ya, Sobat Lapak apa kabar? Nih, sama Pepi lagi di sini ya. Tetap di programnya Lapak Ganjar. Pepi sekarang berada di tempat yang namanya The Farm Hill. Ini di daerah Solo dan ini bergerak di bidang permelonan karena ini pernah di-upload di Instagramnya Pak Ganjar di edisi 9 tentang sayur dan buah. Nah, keistimewaan apa dari melon-melon di sini? Terus sampai seperti apa, sepesat apa perkembangannya sekarang? Karena yang Pepi dengar bocorannya, ini luar biasa sekali perkembangannya. Program Lapak Ganjar ini adalah inisiasi dari Pak Ganjar Pranowo, yaitu beliau ya Gubernur Jawa Tengah ya. Jadi beliau berinisiatif bagaimana caranya untuk membantu para pejuang cuan, khususnya para UMKM, untuk menghadapi dampak dari COVID-19 kemarin. Begitu. Ya sudah, kalau sudah janjian sama ownernya, kita akan ngobrol lagi lebih dalam, kita gali lebih dalam, kita cari peluang di sana. Oke, Lapak Ganjar, laris manis. Lanjut. Lapak Ganjar, laris manis. Perasaan janjian kemarin di sini deh, janjian di kebun. Mas. Ya. Mau tanya, kalau sebentar ya. Nih pasti pegawainya nih. Masih muda mungkin biasanya pegawainya nih. Ya ownernya kemana ya Mas ya? Soalnya saya udah janjian kemarin, katanya mau janjian di sini, mau ketemu, mau ngobrol tentang membahas tentang permelonan. Kebetulan ownernya sama saya begini banget. Udah deket banget. Wah, pokoknya kalau ini mah, wah kalau ada apa-apa sih, wah aman. Gitu katanya kata ownernya. Iya Kang, jadi sebenarnya kebetulan saya ownernya Kang. Masa? Waduh. Maaf Sobat Lapak Ganjar, kita kecele. Tadinya pengen gaya-gayaan, ternyata ini dia ownernya. Bercanda tadi Mas, maaf. Maaf, siapa namanya Mas? Saya Ardi Kang. Mas Ardi? Oke. Jadi Sobat Lapak, dulunya ya awalnya pasti UMKM dulu ya. Iya, betul. Tapi sekarang boleh dibilang kalau segede ini tidak hanya di sini loh Sobat Lapak. Ini luasnya sampai berapa Mas? Kalau untuk di sini kita total 2 hektar untuk di sini. melon. Iya. Apakah betul spesialisasinya melon? Memang untuk sebagian besar yang kita tanam di sini sih melon, tapi kita juga sebenarnya memproduksi beberapa varietas sayur buah hidroponik yang lain. Jadi kita ada tomat cherry juga, tomat beef, kita ada berbagai macam tomat sayur. beef? Iya, tomat beef. Oke, kenapa dengan melon Mas? Apakah ada sejarah tersendiri, kisah tersendiri dari sekian banyak buah loh Mas? Sebenarnya kan melon itu ada, kalau di kalangan petani itu ada singkatannya, apalagi Apa petani tuh? Jawa. Itu melarat alon-alon, Kang Pepi. Benar, karena memang nanam melon singkatan yang menyakitkan itu. nanam melon tuh susah banget memang, Kang Pepi. Dan di sini saya melihat kayaknya semuanya seragam nih, kayak anak SD nih semuanya. Ini jenis melon apa nih Mas? Ini sebenarnya jenis melon Intanon. Intanon? Ya. Oh, apa itu Intanon. Mas? Intanon itu sebenarnya benih, memang benih melon asal Belanda. Tapi kita jual dengan nama Green Eagle. Jadi di pasar itu dikenal dengan nama Green Eagle. Karena dagingnya warnanya hijau. Oke. Yang saya tahu melon aja, ternyata bentuknya dan varietasnya banyak ya. Iya. Ya sudah, kita ngobrol lebih dalam lagi. Kita kenalin melon lebih dalam, siapa tahu kita juga bisa berusaha mencari cuan di sini. Mas setuju, Sobat Lapak? Kalau gitu, Lapak Ganjar, laris manis. Lanjut, monggo Mas. Nah, ini Kang. Di sini, jadi kan untuk budidaya melon tuh ada beberapa tahapan. Ini tahap pertamanya. Oh, ini Gitu. tahap pertama? Iya. Nah, Ini Mbak, kenapa? Itu kayak korek kuping Mbak. Oh iya, ini Nggak, kalau dia. enggak kita buat ini lubang untuk tanam. Oh, buat semai. lubang? Iya. Buat? Buat semai nanti. Benih
dari melon. Iya. Iya, Pak, betul. melon. Oh, ini biji melon. Tapi itu bukan benih dari melon. Kan biasanya di melon ada bijinya tuh, bukan dari situ, Kang. Jadi ini biji durian. Jadi memang ini namanya benih F1. Kalau misalnya yang dari melon utuh, itu namanya F6. Bayangin jauh ya, F6 sama F1 ya. Oke. Ini diproduksi sendiri benihnya dari yang sudah panen diambil atau gimana, Mas? Enggak sih, ini kita memang beli. Ada yang dari supplier lokal, ada yang memang impor gitu. Oh, Jadi kita mix. begitu. Ini ditanya nggak? Ah iya, Oke. kenalin Kang. Ini petani milenial andalannya The Farm Hill. Namanya siapa? Mbak. Mbak Sundari. Mbak Sundari. Nggak pakai sukoco ya? Enggak pakai. Nanti penyanyi dong. Iya. Saya lihat medianya nih kayak emang bukan tanah ya. Apa ini, Mas? Iya. Ini sebenarnya kita campuran ya Mbak ya? campuran. Antara peat moss dengan kokopit. Itu jadi Cici. sebenarnya serabut kelapa. Kokos rambut kelapa Iya, sama serabut kelapa sama namanya peat moss. pitmos itu apa, Mbak? Itu dari kayak lumut-lumut sama kayu-kayu yang udah lapuk, tapi udah disteril. Sampai situ, saya potong dulu dikit, Mas. Iya. Latar belakang kan si Mas yang istilahnya pelopornya ya, yang saya salah awalnya ya, satunya. nah, kan. Basicnya apa, Mas? Apakah emang dari pertanian? Sebenarnya ya lumayan nyerempet ke pertanian Kang. Saya dari akuntansi. Nah, oke, sangat nyambung Iya. sekali. Iya. Kenapa bisa jadi kesini, Mas? Soal modalnya bagaimana, Mas? Boleh bercerita sedikit ya, Mas. Sebenarnya saya nggak sendiri Kang. Jadi kita nih mendevelop bisnis ini berenam. Awalnya dari hobi aja Kang. Dari Hobi hobi. hidroponik. Jadi skala rumahan aja sayur apa segala macam. Ternyata kok ada hasilnya gitu kan. Nah coba akhirnya diseriusin. Ya sampai nggak kerasa jadi seperti ini gitu Kang. Kalau untuk akhirnya kita sama-sama komit untuk dijadikan PT gitu ya. Itu dari 2018 akhir lah. 2018? Nah, 2018. Gitu. Cepat perkembangannya ya? Mas itu kan dari nol berarti dong, 2018. Benar, dari satu greenhouse itu pun nggak sebesar ini kan, benar-benar dari greenhouse kecil aja gitu, tapi langsung ekspansi terus gitu. Cukup menjanjikan ya? Alhamdulillah. Dan, Asalkan komit itu ya, komitmennya ya? Iya betul. Tahu tentang lapak Ganjar dari mana, Mas? Ya sebenarnya kan ya karena memang kita di Jawa Tengah ya, kan ya. Ya tentunya kan kita juga follow IG Pak Ganjar. Sudah pasti. Dan kita tahu update-update dari beliau gitu. Nah ternyata buka tuh yang untuk buah sayur, ya udah kita daftar ke situ. Alhamdulillah diterima. Setelah posting? Setelah diposting itu akhirnya jadi banyak yang kenal kita, alhamdulillah gitu. Dan jujur aja juga sebenarnya untuk awareness di Jawa Tengah kita sangat terbantu dengan pada waktu itu kita dapat kesempatan di Lapak Ganjar juga. Lapak Ganjar laris manis, kerja keras, kerja cerdas. Penjualan di mana, Mas? Nah ini yang sebenarnya agak unik kan. Kenapa? Jadi memang sebenarnya kita juga dapat banyak customer baru ya. Tapi kebanyakan datangnya itu dari luar Jawa Tengah kan. Oh, ya itu Gitu. kekuatan Karena media ya sosial. kan segmentasi pasar dari melon kita itu untuk menengah atas. Nah kebetulan yang orang-orang Jakarta itu kan pada tertarik gitu. Sebentar, menengah ke atas. Emang dari harganya gimana, Mas? Jadi untuk harga itu kita di kalau misalnya Kang Pepi lihat di outlet di Jakarta gitu ya, itu di 50.000 sampai dengan 70.000 per kilo. Per kilo? Ya. Lumayan ya? Paling mahal per kilonya berapa, Mas? Nah kalau yang paling mahal itu sampai di 150.000. Tapi itu kita memang keluarkan itu biasanya 3 bulan sekali Kang. 3 bulan sekali? 3 bulan sekali dan di event-event tertentu aja. Biar eksklusif gitu? Biar eksklusif. Jadi strategi marketing yang bagus. Sekarang ini mau tanya tentang benih nih. Ini termasuk varietas apa nih tanam? Ini greedy sweet Pak kita nanam. Oh greeny sweet berarti honeydew ya? Iya honeydew. Ah ini jenis honeydew. Honeydew? Oh mau nyoba nanam Kang Pepi? Oh iya dong.
bibitnya belinya per kilo atau per biji? Per pack. Per pack. Karena kita juga belum ada izin impor, kita memang beli ke importir resmi. Jadi misalnya yang penyedia seed dari Belanda, itu memang ada distribusi resminya di Indonesia kan, nah kita beli dari sana. Jadi untuk para sobat lapak juga bisa cari dengan maksudnya tidak Ya itu ya bisa banyak ya, di banyak. internet bisa. Oh, begitu. Gitu. Mas, ada cerita nggak, cerita unik atau apa gitu Mas selama menjalani ini? Beberapa bulan sih ya, nggak langsung memang ya, beberapa bulan setelah Instagramnya Farm Hill itu upload ya di Lapak Ganjar, itu ada banyak sekali orang yang ngunjungin kebun kita gitu, tapi bukan hanya cari-cari melon, Kang. Oh, cari apa nih? Cari ribut atau? Cari kebunnya, Oh, cari untuk kebunnya. jadi bermitra atau kerjasama gitu. Oh. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih setelah penyemaian ini, proses selanjutnya apa nih? Kita masukkan ke ruang semai. Jadi biasanya tray ini dimasukkan ke ruang semai atau kita sebut nursery room. Oh, Kayak ruang inkubator perawatan. bayi Iya. gitu, Kang. Oh, oke. Kalau di ruang persemaian itu kita perawatannya hanya disiram, terus kita kontrol ini pertumbuhannya. Nah, terus akarnya itu bagus, Oke. terus nanti tuh supaya cepet ini bisa ditransplanting, kita pindah tanam ke dalam greenhouse. Oke. Transplanting itu jadi pemindahan bibit dari ini tray namanya ke media di dalam greenhouse. Nah, setelah ditransplanting itu langsung disimpan di sana aja begitu aja dibiarin. Iya, di sana tetap ada perawatan dari ini penyiraman, terus nanti ada pruning, ada perambatan. Pruning apa pruning? Pruning itu pemotongan tunas air. Tunas air itu cabang Kenapa dari. dipotong? Soalnya untuk nutrisinya itu supaya fokus ke batang Oh, nggak utamanya. kebagi-bagi. Nggak kebagi-bagi, jadi fokus ke ini tanamannya. Oh, ternyata membebani ya cabang itu ya buat nutrisi ya? Iya. Oh, baru tahu loh. Nah, proses pemupukan apakah ini dicampur dengan pupuk apa ada pupuk lainnya? Kalau kita nggak pakai pupuk kandang, kita ada pupuk namanya pupuk AB mix di situ. Itu ada banyak kandungan, ada nitrogen, ada fosfat dan lain-lain. Kita campur nanti sama air, terus kita siramkan. Siramnya itu kayak gimana? Nanti kita pakai drip. Otomatis. Iya, otomatis. Oh. Nah, satu pohon melon ini bisa menghasilkan berapa kilo atau berapa biji hitungannya berarti? Kalau untuk sekarang satu tanaman itu satu buah, rata-ratanya itu 1 sampai 1,5 kilo. Jadi personal size. Oh, berarti dalam sekali panen ya untuk sekarang nih Mas. Itu sekali panen bisa menghasilkan berapa banyak tuh Mas? Rata-rata itu di 4 sampai dengan 6 ton sekali panen. Itu per minggu kan berarti kan? Itu satu kali panen, seminggu 2 kali. Seminggu 2. Oh, berarti seminggu 8 ton. Seminggu 8 sampai 12. Sampai 12 ton. 8 sampai 12. Melon ton. semua itu. Melon semua. Baru melon ya. Melon. Betul, betul. Nah, ini untuk pasokannya kemana aja nih Mas? Jadi kita sekarang ini pasar terbesar kita memang di Jabodetabek, Kang. Gitu. Tapi kita juga ada supply ke Surabaya, kita juga supply ke Kalimantan. Sekarang buka pasar di Bali dan Sulawesi. Lalu sebenarnya untuk kiriman di Jawa Tengah sebenarnya juga ada, walaupun belum banyak sih. Nah, dibandingkan dengan yang sudah ke Jakarta gitu. Oke. Untuk buahnya sendiri nih, apakah emang Mas bilang tadi beli langsung dari importir ya? Iya. Apakah di sini juga ada percobaan untuk menyilangkan antara melon dengan perkutut atau gimana gitu Mas? Kalau untuk proses perkawinan buah melon itu kita memang pakai, atau polinasi ya kita sebutnya polinasi, itu kita pakai metode manual. Jadi memang metik. manusia yang, ya kan biasanya metik pakai angin kan. Oke, angin. Dengan Sama bantuan alam atau kupu-kupu, serangga. lebah gitu Iya. kan. Nah, kalau kita pakai manusia. Terus kita pernah juga masukin lebah ke dalam greenhouse mati, Kang, karena kepanasan. Jahat banget. Tapi proses panen kita harus lihat dulu ya seperti apa ya. Kayaknya seru ya Mas ya, dari sekian banyak itu petik itu lucu. Ya, ayo langsung. Cakep. Ya udah Sobat Lapak, selanjutnya kita ke proses pemanenan.
bendera ini maksudnya apa nih? Nah, Ada yang tinggi, ada yang pendek. iya. Jadi ini kalau kita sebutnya yellow trap dan blue trap. Nah, apa tuh? Nah, jadi yellow trap dan blue trap ini fungsinya adalah untuk memerangkap hama. Tapi memang ini sebenarnya kreativitas kita aja, Kang Pepi. Jadi kita cuman sebenarnya plastik biasa, terus kita kasih lem. Emang setelah tertutup seperti ini tetap ada hama? Iya, karena kan hama itu ada mulai dari hama yang gede-gede sampai ke hama kecil kan, Kang Pepi. Serangga-serangga kecil itu kadang masuk. Ini misalnya kita tadi Bukan. baru masuk ya buka ya. Bisa jadi tuh ada nempel serangga terus beranak pinak di sini, ada kemungkinan gitu kan. Beranak pinak, berkeluarga di sini. Berkeluarga di sini. Sekarang kita pilih yang depan-depan aja. Oke. Ini saya melihat yang pucat lebih menarik nih, Mas. Kayaknya ini lebih gede pula nih. Cara manennya seperti apa nih? Ini sebenarnya tinggal dipotong aja. Yang penting nanti disisakan sampai jadi T ininya, tangkainya. Oh gitu. Kenapa? Karena nanti indikator untuk di outlet ya, di customer kita bahwa membuktikan melon kita ini segar gitu. Baru dipetik itu dari kesegaran tangkainya, Kang. Oh gitu. Nah, dari semua teknik bertani, Mas, hidroponik kenapa, Mas? Jadi kan memang sebenarnya visi kita itu, Kang Pepi, itu kita pengen memajukan pertanian Indonesia lewat teknologi, Setuju. sama lewat pemberdayaan sumber daya milenial, gitu, seperti itu. Nah, salah satu caranya adalah ya memang kita harus tahu teknologi hidroponik itu sekarang kemana arahnya. Nah, di 2018 kemarin kita lihat memang hidroponik ini menjadi salah satu yang harus ada di Indonesia, harus jadi viral lah, harus banyak pemain hidroponik di Indonesia, makanya kita pilih hidroponik. Jadi kalau misalnya ke depan nanti ada teknologi-teknologi lain yang memang bisa membantu pertanian gitu, ya kita juga akan terus berinovasi ke arah sana. Iya, Mas. Ya. Sekarang saatnya mencoba, boleh? Wah, Karena ada beberapa macam nih, Mas. Sebelah sana kuning tuh. Iya, beda. Silakan diambil semua, asal jangan semuanya, Kang Pepi ya. Mohon maaf nih. Sekuat apa kita bawa sih? Ya Allah, paling juga 4-5 ton. Kita coba ya, rasanya seperti apa ya. Yuk, potong dulu ah. Nah, berangkat. Sobat Lapak Ganjar, inilah yang dinanti-nantikan dari awal kita ketemu sama si Masnya mengenai permelonan. Tapi sebelum kita mengupas hasil panen kita tadi, saya lihat juga di belakang ini banyak sekali branding-brandingnya, Mas. Di antaranya ada kata-kata yang sedikit menyenggol saya, ini ada akademinya, Mas. Iya, betul. Boleh bercerita tentang Farm Hill Academy, Mas? Jadi kita ini melakukan kerjasama, Kang Pepi, dengan beberapa biro di Kemendikbud, gitu. Lalu kita juga kerjasama dengan SMK pertanian. Itu tujuannya adalah supaya mentransformasi kurikulum, pengetahuan guru, terus teaching factory, jadi peralatan fasilitas di SMK-nya itu supaya sesuai dengan industri dan bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini, gitu. Nah, tujuannya nanti biar petani-petani muda, calon-calon petani muda yang ada di SMK itu sebelum lulus aja udah tahu ini sebenarnya pertanian modern arahnya kemana. Sehingga nanti dia punya visi ke depan dan mudah-mudahan jadi berkontribusi juga untuk Indonesia. Gitu. Amin, amin, amin. Oh ya, sebelum dipasarkan ternyata mereka ada penempelan label seperti ini. Dan di label ini ada dibilang aman konsumsi, terus less pestisida, terus hidroponik sweet melon. Gimana, Kang Pepi? Ini juicy ya, terus berair, terus kalau saya sih suka ada sedikit crunchy, Iya. manis sudah pasti, dan ini jujur ya, ini juara. Sobat Lapak,
Pokoknya silakan. Oh ya, ini paling penting nih. Pemesanan ke 0838 7354 2813. Ada di bawah sini ya, silakan. Instagramnya ada Kang. Apa tuh? @thefarmhill. @thefarmhill. Nih ya, kayak gini ya, nih. Iya. @thefarmhill. Jadi silakan kalian kepoin Sobat Lapak di @thefarmhill. Iya. Dan di tangan saya ini adalah buah yang belum dipasarin juga. Iya, Betul? betul. Yang tipe yang ini nih, yang ada motifnya tadi. Ini belum dipasarkan, jadi kita lagi tim yang mencoba pertama kali buah melon belum dipasarkan. Ada kemiripan dari teksturnya ya, Iya, betul. dengan yang kuning ini ya. Tapi dari rasa yang kuning kayaknya lebih, Iya. apa karena ini? Lebih manis kalau yang kuning ya? Hmm. Mas, ini kan melon yang dari luar nih. Iya, betul. Melon asli Indonesia ada kan? Ada. Itu. Yang mana, Mas? Pertama ini, Kang Pepi. Oh, Ini kita namakan melon Sunray. Makanya kita kasih label 100% Indonesia. iya, oke. Kita kupas. Ini malah lebih manis, Mas. Iya, karena kan ini Kang Pepi, ini yang 2 melon tadi, itu kan melon percobaan. Memang kenapa belum masuk ke komersialisasi, karena kita masih membuat formula supaya ini jadi optimal gitu Kang Pepi. Kalau ini kan memang yang sudah dipasarkan melonnya, gitu. Gimana Kang Pepi? Yaudah, Sobat Lapak, kalau dicobain semua, saya kekenyangan. Jadi, kalian silakan coba. Dan untuk membeli partai tidak banyak pun, silakan datang ke sini. Ataupun bisa lewat pemesanan, lewat telepon ya. Betul. Seperti biasa, Mas, kita punya tradisi apabila mendatangi suatu tempat, kita akan masang stiker. Oh, Karena stiker ini maksudnya, sebetulnya ini sudah bukan UMKM ya. Karena berkembang begitu pesat ya, Mas ya. alhamdulillah. Iya. Kang Pepi. Alhamdulillah ya, itu dia seperti saya bilang tadi bahwa ini prosesnya juga tidak gampang dan terbukti kalau emang ada keseriusan, kerja keras, kerja cerdas ya hasilnya seperti ini. Betul ya Mas ya? Siap, siap. Mas, izin di sini ya. Siap, Kang. UMKM pilihan versi dari Lapak Ganjar. Profit. Untuk kalian yang mau posting produk-produk kalian, silakan dengan sangat senang hati di Lapak Ganjar ya. Tapi jangan lupa, sebelum kalian mau posting, kalian mention dulu ke Pak Ganjar, sama mention juga ke Lapak Ganjar. Karena itu adalah dua Instagram yang berbeda, oke? Jangan lupa juga patengin terus dari Instagramnya Pak Ganjar dan Instagramnya Lapak Ganjar dan juga YouTube-nya Lapak Ganjar Channel. Di situ banyak sekali informasi-informasi mengenai UMKM di seluruh Indonesia, oke? Oh iya, kalian boleh mau posting sesuai dengan edisinya ya. Jadi lihat dulu edisinya sesuai dengan produk kalian, silakan posting. Nah, Lapak Ganjar, laris manis.